Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini saya menyampaikan Injil Kristus melalui program siaran rohani yang dapat menyegarkan iman kita. Bersama saya Pastor Adi Jona Alfredo Pasaribu. Pada hari ini saya mengambil tema firman Tuhan tentang fokus kepada kasih karunia Allah. Fokus kepada kasih karunia Allah. Fokus to His grace. Ibrani 12 ayat 2 sampai 12. Ibrani 12 ayat 2 sampai 12. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa bila diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya, dan Ia menyiksa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita, tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memandang kepada Yesus Allah yang hidup, memandang kepada Yesus Allah yang hidup,
Dalam pasal ini merupakan perkataan Rasul Paulus tentang saksi-saksi iman. Para saksi-saksi iman yang saat itu mereka berhasil memberitakan Injil kasih karunia Allah sampai akhir hidup mereka. Rasul yang telah berhasil memenangkan pertandingan dan perlombaan untuk menyatakan kasih karunia kepada setiap orang lewat pemberitaan Injil yang mereka lakukan dengan penuh keberanian dan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, dan sambil tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan Allah bagi mereka yang melakukannya, sukacita besar yang disediakan Allah. Begitu pula saya dan saudara yang telah menerima keselamatan kasih karunia Tuhan. Saat kita melakukan segala sesuatu untuk kerajaan Allah, kita harus memandang kepada Yesus yang adalah juru selamat kita yang hidup, karena Dia telah mengerjakan keselamatan Allah yang Dia lakukan di kayu salib, yang Dia sediakan di kayu salib, supaya saya dan saudara beroleh hidup kekal. Dan kita harus tekun memikul salib ganti sukacita yang besar yang disediakan Allah untuk kita dalam kekekalan. Jadi saat saudara dan saya melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Kristus, kita memandangnya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, bukan dengan kekuatan daging, bukan dengan kekuatan sendiri. Kejadian 15 ayat 1 sampai 7. Kejadian 15 ayat 1 dan sampai 7. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu. Rupamu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan aku mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damaskus itu. Bagi kata Abraham, Engkau tidak memberikan keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi demikian firman Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka
Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu, kata Abram. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukun dalam seekor anak burung merpati. Diambilnya semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas singgap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Melihat janji Allah yang akan diberikan kepada kita. Dalam perikop ini sebuah kisah tentang Abraham yang mendapatkan penglihatan akan janji Allah yang akan Allah berikan kepadanya. Janjinya yaitu untuk mendapatkan keturunan dan mendapatkan seorang anak. Karena kita tahu, saudara, bahwa umur Sara sudah tua dan rahimnya sudah tertutup, sehingga tidak ada lagi harapan untuk Sara mengandung atau melahirkan seorang anak. Tapi ada kabar baik, Abraham mendapatkan janji Allah, dan Allah berjanji bahwa mereka akan mendapatkan keturunan atau seorang anak melalui bintang-bintang yang diperlihatkan Tuhan Allah kepada Abraham. Dan Abraham disuruh menghitung banyaknya bintang-bintang di langit. Maka demikianlah banyaknya keturunan Abraham, sampai kepada akhirnya lahirlah seorang anak yang bernama Ishak. Dan Ishak lahir ke dunia. Begitu pula saat saya dan saudara saat ini sedang menanti janji-janji Allah, menantikan janji-janji Allah, berkat-berkat Allah. Mungkin kita, saya dan saudara sedang bergumul, mengalami pergumulan dalam hidup ini, bergumul untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bergumul untuk mendapatkan berkat Allah. Tetapi ada kabar yang lebih luar biasa,
ketika kasih Allah yang besar telah disediakan, diberikan kepada kita orang berdosa yang akan dan telah menyelamatkan manusia. Kasih yang terbesar itu, yang lebih luar biasa itu, yaitu Yesus Kristus yang telah diserahkan, diberikan untuk kita, datang ke dunia, lahir ke dunia, hidup dan menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib dan bangkit untuk keselamatan kita. Maka hal-hal yang lain pun, kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan pasti sediakan. Segala kebutuhan kita, keperluan kita dalam menjalani hidup ini, kita percaya Allah sanggup menyediakan kasih karunia, menyediakan kebaikan, menyediakan segala apa yang dibutuhkan oleh setiap kita yang percaya dan memandang kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Ya, sebab Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana cara kita untuk fokus kepada kasih karunia Allah? Bagaimana untuk fokus kepada kasih karunia Allah? Yang pertama, memandang kepada Yesus Allah yang hidup. Ibrani 12 ayat 2 sampai 12. 2. Melihat janji Allah yang disediakan untuk kita. Kejadian 15 ayat 1 dan 7. Ketiga, melupakan masa lalu atau manusia lama dan beralih kepada Kristus. Filipi 3 ayat 8 sampai 13. Untuk kita fokus kepada kasih karunia, pandanglah Yesus yang adalah Allah yang hidup. Lihat janji-janjinya yang telah disediakan untuk kita. Lihat janji-janjinya yang telah digenapi dan akan digenapi untuk kita. Dan lupakan masa lalu kita di dalam Adam, kehidupan kita yang lama dalam Adam, dan beralih bergerak maju kepada Kristus, menghadap Kristus. Saya dan saudara telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita secara pribadi. Artinya hidup kita bukan hidup kita lagi, hidup kita tidak lagi di bawah Adam, melainkan di bawah Kristus. Maka kita tidak fokus lagi ke belakang, melainkan ke depan. Kita tidak fokus untuk mundur ke belakang, melainkan beralih kepada Kristus, melihat masa depan
yang baru di dalam Kristus dan serahkan hidup saya dan saudara dalam tangan Kristus dan fokus kepada kasih karunia. Amin.